16 unit, MK2, MK3, MK1 semua, MK1 semua. Oleh PPI diambil nanti MK3. Untuk subwoofernya Mas? Subwoofernya yang untuk outnya itu pakai custom Planar Mania. Planar Mania, panar. Ya, inside-nya Lavose SAF 184T03. Oke, Lavose ada berapa pok Mas? Ada 20 pok. Powernya pakai apa? FA 9000. FA RDW, pakai RDW. Berarti subnya pakai RDW produk. Ya. Oke, pakai RDW produk 18 kali 2 ya. Ya. Satu box itu isinya 2. Ya. Nah, ini lebih spesifikasinya ini lebih ke sound karnaval apa sound event Mas? Sebenarnya kita tersesat. Loh kok bisa tersesat ya? Ya. Google Map. Google Map itu lupa cari sana kenyataannya udah dituruti Pak dan nyaji terjog hiburan. Oh, awalnya dari sound event. Ya, gini dulu berangkat dari untuk acara keluarga, kita bukan rental. Oh gitu. Terus lama kelamaan kok pengen icip-icip masuk ke ranah live musik. Satu saat live musik agak surut, terus kita sama Pak Bos itu diginikan, suruh coba-coba ikut ke Banyuwangi Di Sumber Sewu. betul. Tujuannya biar nanti bisa masuk ke ranah karnaval, dan alhamdulillah terbukti begitu dari Sumber Sewu lolos, aman, jalan, sukses. Akhirnya karnavalnya Diterima oleh masyarakat, kemudian jalan lah. jalan. Nah, jadi persepsi awal kita mau untuk ke live musik, live konser, akhirnya nggak jalan, geser ke Karnaval. karnaval. Oke. Lah bedane sound karnaval karo sound apa jenenge? Event iku napa sih, Mbak? Bedane. Menurut Mbak Suro ya. Ini versi saya ya. Ya, versi menurut Mbak saya. Suro. Kalau karnaval itu sebenarnya ada yang bilang sound yang nggak pakai sistem itu sebenarnya salah total. Bagaimanapun juga karnaval, sejek-jeknya karnaval, kita masih berusaha bagaimana settingnya, sistemnya supaya bisa maksimal sesuai dengan permintaan pasar. Karena permintaan pasarnya kurang memikirkan untuk clarity line range-nya, yang dikejar subwoofernya, akhirnya baru kantor. Baru kantor. Lah berarti kalau karnaval itu Mbak Suro subnya minim berapa? Itu kan Tergantung sesuai- penyewa. Iya betul. Lah, minim yang pernah dilakukan oleh Ultima berapa subnya? 12. 12 box untuk subnya. Kemudian topnya Topnya kita kondisional, kadang Menyesuaikan. bawa 12, kadang bawa 8, tergantung. menyesuaikan Iya. subnya berarti. Nggak mesti menyesuaikan ke kesukaan kita sendiri. Oh gitu. Karena nanti untuk penataan di atas truk bagusnya gimana, cuma gitu. Nah, terus sewanya per box apa bolongan tak truk? Nah, lucu nih. Nah, mereka saya itu gue fisik. mereka itu sewanya aturannya kan ngitung jumlahnya sub. Misal satu sub 1 juta, kalau bawa 24 sub berarti 24 juta. Iya. Itu sudah sak treke, sak kecuali untuk lighting tersendiri. oh kecuali untuk lighting. Iya. Berarti yang di atas nggak dihitung ya? Bonus. Oh bonus yang di atas bonus. Include. Treke sudah sama. Oke, kita kembali lagi ke Mbak Suro. Ini kok dijuluk Mbak Suro itu ya apa ceritanya? Apa lele Bulan Suro? Enggak. Nah, ini ada yang belum tahu tuh kenapa julukan dari Mbak Suro. Kebetulan saya asli nama itu Surohim. Oh, Surohim. Ya, jadi masih ada kaitannya. Cuma saya nggak tahu alasan pertama teman-teman waktu itu masih SMP itu sudah teman-teman manggil aku ya Mbak Suro gitu. Oh, Mbak Suro. Sampai sekarang. Kalau sekarang sih malah bener karena sudah berubah. Kalau dulu kan belum, masih anak-anak. Dari semir, Semir. hari. Betul. Nah, terus karnaval sudah berapa kali karnaval itu karnaval? Waduh lupa Mas. Saking kakaknya ya. Sudah banyak kali. Paling jauh karnaval itu Mbak? Karnaval. Sumber Sewu? Loh, kalau Sumber Sewu kan bukan karnaval. Oh beda ya? Beda. Nah ini bedanya ini persepsi teman-teman ini biar tahu persepsi antara perbedaan antara karnaval
dengan acara di Sumber Sewu itu apa sih bedanya? Kalau Sumber Sewu itu sebenarnya inti acaranya mas, sebenarnya kan takbiran. Takbiran tapi Nah, kan saya belum selesai ngomong. Intinya takbiran. Tadi kepanitiaannya juga beberapa kali saya ngamati juga dari PHBI. Peringatan Hari Besar Islam. Betul, di takbiran. Di situ kalau di agenda susunan acara kepanitiaan itu nggak ada, adu sound nggak ada. Yang ada cek sound bersama. Jadi mereka menginginkan dicek sound di lapangan. Nanti kalau sudah fit, nanti sore dipakai takbiran keliling. Oh gitu awalnya. Awalnya gitu. Kemudian cuma karena bawahnya nggak sedikit, saya kira seakan-akan kan diadu. Sebenarnya nggak ada kriteria, wah sound ini lebih hebat, lebih bagus, nggak ada. Cuma penonton sebagai juri yang dilihat oleh penyewa sama juga rental. Dari sekian sound yang berkeliling di lapangan itu bunyi gantian, kadang-kadang pernah juga bunyi barengan. Nanti kemana, misalnya dua rental yang bunyi, nanti kemana hadap penonton itu mesti sound yang lebih keras. Cuma itu saja. berarti KDP sama satu arah. Itu sound kan mengelilingi lapangan. Oh berarti meliling lapangan. Iya. Penonton akan di tengah lapangan. Iya, di tengah lapangan. Nanti kalau sound mana yang bunyi keras, penonton akan menghadap ke situ. Berarti bunyinya bareng semua nyala. Kadang dua sound bersamaan, kadang gantian. Kalau sekarang sih lebih panitia lebih minta diulas satu-satu. Giliran jadi satu-satu. Giliran, betul. Satu-satu. Tapi nggak ada momen di mana bunyi bareng. Sebenarnya kalau bunyi barengnya itu cuma dua rental, karena begitu sudah bunyi satu gantian sudah selesai, sama panitia ditawarkan, ayo sopo sensor battle. Oh battle. Satu lawan satu. Nanti misal sound A sama B selesai sudah, mana lagi yang mau battle, sound C sama sound D gitu. Nah menurut Mbak Suro ini sound sing enak itu sing yang apa? Kalau saya sih sound yang enak itu ya yang bisa bunyi semua dari atas sampai bawah, dalam arti high mid low subnya selaras. Cuma kembali lagi kita rental, kita dibayar. Itu yang bayar minta horep, jadi horep ya wes. Jadi sesuai dengan permintaan. Nah betul. Menurutku sound sing enak itu sing bayaran. Betul. Loh, kita ibarat kita jual misalnya dawet lah. Jual jasa, jual dawet. Begitu yang pembeli itu, wah saya ini kurang manis. Bagi kita yang sudah mencoba meramu, wah ukuran standarnya orang kalau dawet itu gini, itu berlaku untuk kita. Tapi begitu penjual suka yang lebih manis, silakan. Enggak apa-apa. Jadi kita dalam artian menuruti selera pasar. Betul. Jadi kalau Ultima untuk event juga oke, untuk karnaval juga siap. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman yang lain di sini? Halo guys. Oh, insya Allah sudah mencukupi dari Solo sini ininya benar. Kalau dronnya tadi. Nah ini pertanyaan standar. Ini belum sampai ya. Pertanyaan standar. Karnaval. Saya dulu sebelum berangkat karnaval sudah mencoba mencari informasi dari para senior. Ya, lanjut. Saya juga sebelum berangkat karena basicnya itu rendernya kan asematik. Ya ini yang aktif. Terus groundingnya gimana? Nah. Saya sudah nyari informasi, juga mencari referensi dari Mbah Google. Nanti kan saya Mbah Google. Iya. Mbak Heri referensinya salah. Salah racun. Mbah Google. Terus sama juga senior ternyata kita tuh kasih pilihan. Sistem grounding ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata itu diizinkan misal kalau kabelnya sistem pakai 2 kabel, bukan 3 kabel. 2 kabel itu main plus top. Betul. Kan nggak ada groundingnya. Kalau kita live musik kan nggak bisa dipakai, asalkan di ujung di stop kontaknya itu dikasih grounding sendiri. Ya, dibuntut. Nah itu solusi pertama. Yang kedua, kalau mau boiling gimana? Karnaval. Ya. Itu solusinya nolnya
sama ground itu dijadikan satu di panel utama. Dipendeng berarti, no? Betul. Sama ground jadikan satu. Tapi di panel utamanya. Takutnya nanti kalau yang bendeng itu bukan di panel utamanya, kalau kebalik nanti misal bukan netralnya tapi pasnya yang dibendeng, nyetrum-nyetrum dindi. Bablas semua nanti. Dengan syarat panjang kabelnya sependek mungkin, kalau bisa nggak lebih dari 5 meter. Karena bocornya grounding itu lebih disebabkan apa? Frekuensi liar. Bukan. Kalau kabel isi 3 gitu kan semakin panjang dia kayak interaksi loh. Induksi. Induksi betul. Jadi leko ereksi leko. Semakin panjang kabel induksinya semakin besar. Nah terus setelah pakai itu pernah diukur nggak? Groundnya ketemunya berapa? Sistem pakai sistem sistem. Selalu diukur mas. Berapa? Pernah sebelum kita connect itu keluar 17 volt, pernah 24 volt, pernah kemudian connect itu ya habis 0 di titik yang di connect itu. Terus nanti kalau kita tarik kabel misal paling panjang 5 meter masih nggak lebih dari 2 volt. Ini dengan sudah ini perlu dicoba ini. Selain kita tadi dari Nul sama apa? Nul sama ground. Dari Mas BJ Hunter yang pakai ITC. Nah, sekarang ada ilmu lagi yaitu kita pakai kopel antara nul dan groundnya. Kalau pakai ETC itu masih belum menyeluruh karena kita lihat saja berapa sih kapasitas wattnya besarnya ETC. Kalau hanya untuk mixer saja, terus lendernya gimana nasibnya? Nah ini Pak, kita kan ada pasif, ada aktif. Menurut Mbak Suro ini antara aktif dengan pasif ini enak pundi? Kalau plug and play-nya cepatnya kita loading dan setting enak aktif. Kemudian kalau untuk dari segi karnaval karena sound ini kan rata-rata juga pasif. Itu kelebihan dari kita pakai sub pasif itu apa Pak? Sebenarnya bukan pasif aktifnya kalau sub, karena kalau sub kita ngambil build up seperti tak Prabu sudah ngalami. Kalau sub sepertinya Pak Prabu itu pakai karnaval satu eman karena harganya mahal, loro jebol mikir nanti maintenance-nya juga mahal, kalau disewone, yang ketiga yang paling menentukan kayaknya nanti respon frekuensinya nggak bisa diterima oleh mereka-mereka yang suka horor, kurang liar. Intinya itu. Berarti lebih condong kepada pasif karena steeringnya lebih enak gitu ya, lebih mudah untuk menghororkan gitu ya. Ya kalau kita mau balapan terus mau bypass limit kan gampang. Coba kalau aktif. Karena kan saya ikut di dalamnya. Iya. Bahaya jangan. Sedangkan kalau kita misalnya battle itu kita bunyi sampai cuma setengah lagi. Nah, kita kadernya dia mampu SPL-nya keluar 100 biji 2 meternya dengan durasi sekian menit, mampu keluar 80 biji dengan durasi 1 jam, mampu 6 biji dengan durasi 12 jam. Nah, dengan perpaduan dengan itu, kalau untuk hanya untuk battle sekilas, untuk senataan sekilas, pas limit kita akan kontrol. Dari speaker AR lo ya apa? Tek. Ya, jungle sound. Coba kembali lagi kita flashback kembali lagi. Ultima itu berdirinya tahun berapa? 2017 tanggal 28 Agustus 2017. Itulah 12, 11, 20 tahun. Kok sampai 3 tahun? Sebelum itu kita kan bukan rental, bukan Ultima. Iya, mulai dari nol Mbak. Mulai dari nol. Mulai punya sistem lah, punya sound system lah, punya speaker, punya sistem lah. Sebelumnya itu cuma punya SRM 2. Tahun berapa itu Mbak? Wah, Pak Bos sebelum saya ikut sudah ada. Sudah ada ya. Hanya untuk yasinan, untuk acara. Untuk kalangan sendiri. Untuk tasnya. Kemudian dikembangkan itu mulai tahun 2011. Betul. 2017 awalnya juga untuk kalangan sendiri, tapi digunakan kemudian untuk disewakan atau direntalkan. Ya. Gitu ya. Nah, suka dukanya dari sound system apa Mbak? Kalau suka dukanya sih bervariasi Mas. Jadi sistem itu bagi saya vital, tapi bagi orang lain belum betul vital. Dalam arti
Misal kalau untuk wedding, misal ya, untuk wedding yang paling utama adalah satu dekorasi, yang dua catering. Jadi sistem harus posisinya mengalah menyesuaikan kondisi catering. Pada singitno ya sistemnya ya. Kalau bisa nggak kelihatan kan Iya. bunyi, Nah, kalau iya. nggak bunyi akan dikomplain. Satu itu. Yang kedua, dikala komunitas kita penyewa ini tidak tahu detailnya sound system, intinya mereka harus selama uang keluar itu meminta yang dengan jumlah duit selalu banyak Untuk acara kalau untuk karnaval. Misal mereka mampu bayar 24 sak, mereka minta 24 sak, padahal satu medannya belum tentu kalau aman untuk membawa jumlah sak banyak itu. Yang kedua, sebenarnya kalau dilihat dari audiens dari penonton di kampung terpencil yang hanya terbatas terus bawa barang segitu banyak kan ya, susah. Ya. Kalau sukanya Mas. sukanya ya kita punya banyak teman, banyak saudara. Misal mungkin kalau saya ke Malang kebetulan bisa Gunung Kawi, begitu kita upload di Facebook Sherlock itu kalau mau kopi banyak Kalau kopi itu ya, ya, kopi paste. Banyak saudara lah. Banyak saudara berawal dari sistem kemudian menjadi banyak saudara. Betul. Nah, tapi merasakan nggak Mbak Sulo ini dengan banyak saudara itu ada persaingan antara satu rental A, rental B, rental C, merasakan nggak Mbak? Saya merasakan tapi bukan berlaku untuk saya. Gitu ya. Ya, karena bagi saya sound besar kecil itu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Satu, yang kedua, kalau bagi saya sendiri saya akan melihat senang di suatu acara sukses walaupun itu bukan milik saya atau bukan yang saya pegang. Kalau saya gitu, jadi dimanapun tempat saya menonton tidak ada istilahnya, oh ini bukan temanku ini, bahkan nggak kenal pun tapi keadaan sukses, apalagi dengan barang yang terbatas. Maksudnya dari custom yang hanya serba keterbatasan terus hasilnya bagus, saya lebih suka gitu. Nah ini berarti secara luas dijadikan sebagai SDM ya. Nah Bisa jadi. seberapa jauh Mas Sulo memandang kalau sistem itu SDM-nya itu seberapa jauh pentingnya SDM? Kalau bagi saya SDM nomor 1, ya barang nomor 2. Karena nomor 2. Ya karena acara itu bener sistem itu pengeras suara, tapi kan kebutuhannya belum tentu sekeras yang kemampuan sistem itu sendiri. Maksudnya kalau hanya untuk misal ini untuk acara di dalam gedung kapasitas katakan 1000 orang dengan sistem yang gini SDM sangat harus ditunjang. Kalau SDM-nya maaf ini masih kurang terus dengan kerumitan acara tertentu sangat rawan Ya. dikomplain oleh penyidik. Nah kalau kayak karnaval itu bawa berapa kalian? Aku 6 orang. 6 orang. Kalau untuk Evan saya apa acara musik, live musik berapa orang? Rata-rata 6 orang. 6 orang. Iya, karena kita tetap cuma 6 orang. Cuma 6 orang jadi duitnya 6 orang ya. 6 Ya. orang itu dibawa ya. Kecuali kalau 2 titik baru kita ambil pilihan ke temen kita lain. Oke. Nah, pesan dan kesan untuk kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah nanti apa Mbak untuk dunia sosial ini? Kalau pesan sih sebenarnya enggak pesan sih, saya cuma ayo belajar bareng-bareng. Intinya di era yang serba Android ini, kalau dulu di era saya belajar di tahun 90-an itu bertanya ke teman itu seakan-akan menanyakan rahasia teman. Tapi di era Android ini bagi saya kalau bilang tadi kendala yang paling utama yang paling penting itu SDM, tapi bagi sekarang seharusnya enggak sih. Karena media sudah banyak, hanya dengan via kontak WA atau kirim gambar WA banyak belajar. Dimana kita setting mungkin butuh bantuan bisa video call. Di era sekarang ini kalau masih ada orang yang atau ada temen yang enggan untuk belajar sangatlah tidak pas. Eman ya. Eman, jadi ayo mari sama belajar. Saya pun walaupun sudah berubah tetap harus belajar karena kita bermain teknologi. Teknologi itu kita tidur selama 1 bulan bangun lebih bingung.
apalagi sekarang tidur 6 bulan. Nah, betul. Ya, saya bingung pikirnya rasa muni kadang. 7 bulan Gus, 7 bulan. bulan. 7 bulan. Kurang-kurang jebrot. Bisa belok arah. Kemarin kan sempat bongkar budak itu kabel itu ada 3 roll yang dimakan tikus. Tuh. Baik Pak Dery, ada 3 kotak kabel yang dijual. Dilorot. Ada speakernya yang berubah magnet, ya semua berubah pokoknya jadi neodymium. Karena speakernya nggak ada. Tinggal kita. Pertanyaan Ultima no? Ultra Trimedia. Rumah. Ini takut kawan aku mau takut. Kalau Pak Heri tikusnya yang dimakan. Itu pesannya, sekarang kesannya Mas, kesan. Yang paling kesan ini kebetulan aja ya, Yeah. karena teman-teman dari Malang. Sebenarnya saya salut, bener-bener salut. Terima kasih MSC. Tidak hanya MSC ini, Pak, ini KMN ini KMN. KMN apa? Komunitas menang ngeluh. Menang ngeluh. Lulus terus liburan. Ya, boleh liburan karena nggak ada job, malah silaturahmi gitu istilahnya. Malang itu kemajuannya sudah 180 derajat dibanding kita. Waduh. Jadi Kok bisa? loh, kita lihat dari hasil yang real di lapangan. Kalau di era mulai dari 90 sampai sekarang itu kita tuh perkembangannya cuma nggak seberapa karena satu komunikasi di komunitas masih minim. Nah, Malang yang sampai sekitar mungkin 5 tahun yang lalu itu masih belum ada komunikasi sama rental, sekarang sudah ada alhamdulillah. Jadi salut untuk Malang sudah. Punya kuis sampai ke Malang kok. Oke Mas Suro, terima kasih atas wawancaranya pada malam hari ini. Semoga Ultima kedepannya semakin sukses. Amin. Ya. Ada Harapan dari Mbak Suro dalam masa pandemi ini. Oh ya, harapannya Mas Suro selama pandemi, masa pandemi, Iya. atau masa Covid. era baru ya, era baru, new normal. Cinta kapan kalau di cancel lu bayang apa harapannya? Harapan bingung sih Mas. Harapan jaya please Mas. Harapan saya. Kurang ngono jebrot dunia. Ya, kalau bisa sih corona jangan hanya sebatas digembar-gemborkan tapi segera pergi. Iya. Jadi event bisa jalan lagi, kita bisa ngamen, bisa kerja lagi, untuk keluarga lagi. Bisa ketemu di venue lagi ya Pak ya. Amin. Ngopi, kita ngopi saset Ngopi dengan saset. bungkus aqua. Rawat gratis. Iya. Rawat Ciri gratis. khasnya. Oke ya. Dan tutup ya. Wawancara kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah hadir yang ikut bertanya juga kepada Mas Suro. Dengan adanya sound ini menjadi saudara. Mungkin itu tagline pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada keluarga besar Ultima, termasuk juga kepada almarhum Mas Udin ya, Mas Udin. Semoga diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan sama sinutut. Bang, matur nuwun. Terima kasih.
Waalaikumsalam. Kon layu eh. Mau Pak? Nggih nggih.